Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama dengan kami dalam Berita Papua. Dan bagi Anda yang baru saja bergabung bersama kami, akan kami sajikan kembali 3 berita utama kita di hari ini. Peserta dibatasi pengibaran bendera merah putih digelar dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Berikan penghormatan saat detik-detik proklamasi, polisi hentikan pengendara dan aktivitas warga selama 3 menit. Pimpinan kelompok separatis bersenjata di Mimika tewas ditembak polisi. Polisi menembak pemimpin kelompok separatis bersenjata Hengki Wamang di Kalikopi, Mimika. Saat ditangkap, Hengki Wamang sempat melawan sehingga ditembak mati polisi. Dalam keterangan pers yang digelar di Mapolda Papua Senin siang kemarin, Kapolda Papua Irjen Paulus Waterpau menjelaskan sejumlah aksi teror yang dilakukan Hengki Wamang. Ada satu orang pimpinan kelompok bersenjata atas nama HM meninggal dunia. HW maksudnya ini menggunakan penerimaan berbagai dana bantuan lewat seseorang yang berinisial AK ya, dengan tabungan Bank Mandiri. HW ini bersama JB mengambil peran sebagai pimpinan KKB Kalikopi. Sebelum ada penggantian pimpinan yang baru. HW merupakan orang yang mengajak beberapa KKB hubungan dengan untuk masuk ke tempat hiburan. Jadi dia mengatur itu semua. Ya. Kemudian tujuannya adalah untuk melakukan aksi di area PT Freeport Indonesia. HW diketahui ikut deklarasi KKB Gabungan Papua di Ilaga, Kabupaten Puncak pada tanggal 1 Agustus 2020 yang bertujuan untuk melakukan aksi gangguan penembakan di Tembagapura. Setelah deklarasi, HW mempersiapkan tempat dan juga bahan makan atau logistik buat rombongan KKB yang dipimpin oleh LT, ya, LT di Tembagapura. Selain menangkap Hengki, polisi juga menyita barang bukti berupa 1 pucuk senjata api laras pendek tipe Jericho, 1 pucuk senjata api laras pendek rakitan, 1 pucuk senjata laras panjang rakitan, dan 376 amunisi. Hengki Wamang adalah buronan paling dicari polisi di Mimika. Juli 2020 lalu dirinya memimpin kelompoknya menyerang kantor PT Freeport di Kuala Kencana yang mengakibatkan 1 karyawan asing asal Selandia Baru tewas. Polisi terus mengejar kelompok separatis bersenjata yang kerap kali melakukan aksi teror di areal PT Freeport. Hendra melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Mencegah penyebaran COVID-19 di distrik Kurik Merauke, ratusan warga di distrik Kurik dites cepat COVID-19. 350 warga yang ada di 3 kampung dites cepat COVID-19 di 3 lokasi berbeda, yaitu di Pasar Kurik, Kampung Wonorejo, dan Puskesmas Kurik. Warga yang reaktif akan langsung dites swab oleh petugas. Pak, ada berapa lokasi yang ditempah hari ini, Pak? Hari ini kita ada 3 titik, yaitu di Kampung Kurik, ya di Pasar, terus di Kampung Harapan dan Kampung Wonorejo. Wonorejo ya. Iya. Oke, untuk yang rapid test, tesnya Pak, berapa rapid test yang disiapkan? Iya. Pak, Target dari Dinas Kabupaten ada 325, kita bagi untuk di Kurik 125, di Harapan dan Wonorejo masing-masing 100 rapid test. Sejauh ini Pak, antusias warga untuk ikut rapid test bagaimana Pak? Iya, saya melihat dalam perkembangannya ini saya lihat sudah cukup antusias. Ya memang kemarin kita sudah sempat rapat
lintas sektoral dengan para kepala kampung dan kepala distrik untuk menyiapkan kegiatan pelayanan kesehatan ini. Jadi saya melihat cukup antusias karena memang pelayanan ini bukan hanya terfokus kepada rapid test ya, supaya masyarakat mengetahui bahwa ini pelayanan terintegrasi dengan penyakit-penyakit tidak menular. Tes cepat sengaja dilakukan Satgas COVID-19 Merauke karena ada 3 warga di distrik Kurik positif COVID-19. Data per 17 Agustus, 25 pasien positif COVID-19 dirawat di RSUD Merauke, sementara 24 orang dinyatakan sembuh. Warga diminta tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat saat beraktivitas di luar rumah. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Peringati HUT ke-75 kemerdekaan RI, polisi bagikan helm gratis untuk pengendara di Mimika. Dalam rangka HUT kemerdekaan Republik Indonesia. 200 helm dibagikan pada pengendara yang kedapatan tidak menggunakan helm. Berbagai helm digelar di 4 ruas jalan utama di Mimika. Menjelang detik-detik proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 2020, kita membagikan 100 helm kemerdekaan untuk masyarakat Kabupaten Mimika yang mengendarai kendaraan sepeda motor, khususnya bagi pengemudi maupun penumpang yang tidak menggunakan helm. Seperti itu. Tujuan daripada pembagian helm itu untuk mereka akan menyampaikan kepada sanak keluarganya bahwa saya diberi helm untuk supaya setiap harinya untuk pada saat mengendarai kendaraan bermotor roda 2 akan selalu mau menggunakan helm. Karena di sini kita bukan memberikan helm aja, tapi kita langsung memberikan himbauan kepada masyarakat yang mengendarai kendaraan bermotor maupun penumpang. Selain membagikan helm, polisi juga menghimbau pengendara mematuhi protokol kesehatan saat berkendara. Igo Batmomolin melaporkan dari Mimika, Papua. ...152 narapidana di Lapas Kelas 2B Merauke dapat remisi dari Kemenkumham. Berbeda dengan tahun sebelumnya, pemberian remisi dalam rangka HUT ke-75 kemerdekaan RI tahun ini dilakukan secara daring. Dari 160 narapidana yang diusulkan mendapat remisi, hanya 152 narapidana yang disetujui. Pengurangan hukuman bervariasi dari 2 hingga 6 bulan. Kalapas Merauke, Sony Sofyan mengatakan tidak ada narapidana yang mendapat remisi bebas pada tahun ini. Kegiatan remisi pada hari ini tentunya berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya dikarenakan ada pandemi COVID-19 ini. Jadi kita mengikuti secara virtual, secara langsung dari NTT. Nanti akan secara bersama-sama, kalau untuk Dasar Timur berarti jam 15.30 ya, sama-sama nanti penyerahan mengikuti announcer dari NTT. Ya. Ya. Jadi kegiatan remisi pada hari ini ya, kita usulkan 160 orang ya, yang baru turun adalah 152. Jadi 8 orang kita masih menyusul dalam rangka perbaikan persyaratan lainnya. Oh gitu. Ya. Remisi terbesar berapa bulan Pak yang diterima? Remisi terbesar pada hari ini besaran 5 bulan. Oh 5 bulan Pak. 5 bulan ada 6 orang. Ada 6 orang Pak ya? Iya.
Lembaga Permasyarakatan kelas 2B Merauke saat ini dihuni sebanyak 288 narapidana. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri jumpa kita dalam Berita Papua. Hari ini saya Heri Orun mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan Tuhan Nyambi.